saya Agus Musafir. Dan saya Tasya Kariki. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai tentang wawasan Nusantara kebudayaan Manggarai, khususnya di Utengan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Opa. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng dengan prodi keperawatan. Jadi Opa, tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Opa terkait dengan kebudayaan yang ada di daerah kita ini, dari Manggarai. Saya rasa Opa, kita langsung mulai saja untuk mewawancarai Opa. Baik, pertama ada saya nama Bapak Martinus Opa. Jadi saya tidak sebagai tokoh masyarakat, tapi saya hanya suka dan mencoba apa yang saya bisa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Jadi silakan kira-kira apa nanti yang bisa saya bantu untuk teman-teman dari STP. Silakan. Baik Opa, yang pertama Opa, saya mau bertanya tentang menurut Opa, apa itu wawasan Nusantara sosial budaya di Manggarai? Kita ambil pandangan secara umum adalah wawasan Nusantara adalah perpaduan aneka ragam budaya, dan ini harus diakui dan diterima oleh semua pihak sehingga kita merasa satu Indonesia yang utuh. Kita harus menerima dan mengakui kebudayaan setempat, sehingga untuk menjadi satu Indonesia, menjadi satu Nusantara yang utuh, kita harus menghargai dan menerima semua adat istiadat budaya di daerah manapun di seluruh Indonesia. Itu menurut saya itu tentang wawasan budaya tentang Nusantara. Kami ingin memberikan pertanyaan lanjutan juga Pak. Berdasarkan yang telah Opa jelaskan tadi terkait dengan wawasan Nusantara di sosial budaya tadi Opa ya. Jadi pertanyaan lanjutannya di sini tuh kalau misalnya dilihat dari segi budaya tadi Opa, mengenai keunikan mulai dari makanan, bahasa, adat istiadat dan tarian-tarian yang ada di Manggarai itu seperti apa Pak? Baik. Saya ambil dari makanan dulu ya. Kalau kita mengoptimalkan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, maka yang ditonjolkan adalah kuliner ya, kuliner tentang keaslian masakan yang ada di Manggarai. Misalnya masak nasi secara umum ideal, misalnya contoh secara modern ini memakai rice cooker ya. Kemudian yang bukan modern adalah pakai kayu bakar ya. Tetapi ada kuliner Manggarai yang harus kita mau angkat sebenarnya, misalnya tentang kolo ya. Kolo itu adalah sebuah bentuk masakan nasi Manggarai yang terbuat dari bambu ya. Bambu kemudian ada campuran bumbu-bumbu lokal Manggarai, sehingga nasi itu menjadi lebih baik, dinilai lebih baik dan menjadi lebih spesial dari jenis nasi yang kita masak melalui rice cooker ataupun masak melalui kayu bakar pakai perik. Nah, itu dari segi makanan. Kemudian barang makanan lain misalnya dari ubi, itu nasi. Kemudian daging yang biasa kita konsumsi adalah melalui misalnya campuran bumbu macam-macam segala macam, itu yang terdiri dari bumbu-bumbu toko, bumbu jalan. Tetapi yang masakan lokal Manggarai itu namanya saya lupa ya. Itu masakannya juga pakai bambu dengan bumbu lokal yang tidak melibatkan bumbu-bumbu yang dari toko. Maka menurut orang Manggarai itu masakan yang lebih baik, yang sangat tradisional dan tidak dimiliki oleh daerah lain juga seperti itu, hanya di Manggarai saja. Dan kalau ini kita angkat, maka bukan tidak mungkin
akan bisa dikenal oleh banyak orang dan menjadi penghasilan bagi siapa yang ingin mempromosikan tentang kita punya cara masak daging ataupun masak nasi melalui nasi kolo tadi atau daging. Demikian pun hal-hal lain, misalnya dari gaplek, kemudian dari ubi ini rubah jadi gaplek, dari gaplek menjadi tepung tapioka. Dari situ dikelola lagi menjadi barang makanan. Itu keunikan dari segi itu barang-barang makanan. Kemudian hal lain tadi dari segi tarian, ya, atau dari tarian. Saya ambil satu contoh. Tarian, misalnya tarian yang sangat terkenal Manggarai ini adalah tarian caci. Kalau kita ambil dulu tarian caci ini, adalah itu sebuah simbol sebenarnya, sebuah simbol sebuah gerakan bagaimana perang tani Manggarai. Perang tani Manggarai yang catatannya adalah 1 lawan 1 dengan memakai parangka, tombaka, kayu bambu runcing. Nah, tetapi sekarang ini dalam tarian caci itu boleh dia memberi sebuah simbol gambaran tentang peran tani, tapi yang hadir sekarang itu hasil modifikasinya adalah yang ditampilkan di dalam penilaian caci sekarang ini adalah dari arti kata, ya, caci. Ca artinya 1, ci artinya uji. Berarti peran tanding 1 lawan 1. Berarti fight-nya caci ini 1 lawan 1. Siapa lebih tangkas, maka dia akan selamat, dirinya tidak luka. Tetapi hari ini yang ditampilkan adalah seni yang memiliki nilai. Pertama, cara berpakaian yang lengkap, aksesoris yang dibutuhkan itu lengkap. Misalnya tarikan congkenya, celananya harus celana putih, kemudian ada gorong, kemudian ada kebirapa, kemudian ada panggang, dan itu semua lengkap. Kemudian seni gerak tidak asal gerak, dia harus memiliki nilai dan tidak asal gerak saja. Kemudian seni suara itu juga yang dinilai, bukan seperti dulu dia nyanyi sembarangan juga boleh, orang cuma tertawa-tertawa aja. Tapi hari ini harus memiliki nilai seni, dan justru yang hadir sekarang ini adalah yang memiliki seni. Itu yang disukai para tamu, bukan siapa yang hebat, dia yang luka, bukan itu penilaiannya. Kalau dulu ya gambaran peran tani ya yang tidak cekap, tidak cermat ya mati. Yang hari ini itu bisa menghasilkan untuk kita orang Manggarai dari seni yang tadi yang punya unsur seni budaya yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan itu kita bisa mendapat uang, punya penghasilan. Itu keuntungan dari seni caci kita punya orang Manggarai. Kemudian yang perempuan itu menunjukkan feminin, Yang laki-laki dia gerakannya sendiri, yang perempuan gerak sendiri. Yang mengikuti gerakan laki-laki itu tidak punya unsur seni, dan justru tamu tidak suka yang itu. Yang bagian perempuan silakan melakukan gerakan seperti perempuan. Siapa yang suka menonton, tampil dia di YouTube, maka orang selalu buka, maka ada untungnya untuk kita, ada penghasilan. Nah, itu dari segi tarian adat. Kemudian dari segi apa lainnya? Dari adat, ya. Dari adat yang ditampilkan di Manggarai ini adalah itu sesetempat. Maksudnya begini, dari segi adat menurut orang Manggarai yang contoh di kampung kita ini bisa berbeda dengan adat di kampung lain, dan ini wajib kita terima. Perbedaannya kita terima, kemudian kita sesuaikan yang kita punya dengan orang lain itu, ya. Contoh untuk acara penting, misalnya acara penting dari intannya penting itu, misalnya yang pertama ada istilah akorke, artinya untuk perencanaan kapan kita mulai itu. Kemudian mempersatukan warga, buat perencanaan biaya. Kemudian acaranya adalah mulai dari
pantek, Oh nanti kan. kemudian lawi, Belum makan lah tapi ya. ya itu menghadirkan banyak orang dan membutuhkan biaya besar. Nah itu versi orang Ruteng misalnya. Tapi di tempat lain bisa berbeda. Dan perbedaan ini harus diterima. Tidak boleh dipaksakan harus sama dengan orang kita. Artinya pada saat kita saling menerima kebudayaan itu, maka warisannya juga lokal kepada keturunan generasi yang ada di Ruteng ini. Tidak harus mengikuti orang Todo, orang Saparmese, tidak, atau mereka di Manggarai Barat lah, tidak. Buat mereka punya menurut versi mereka punya, tapi menurut orang Ruteng yang kebiasaan yang ada di sini, tetap kita warisi, kita didik, kita bina terhadap generasi yang sekarang. Nah caranya adalah melibatkan seluruh komponen, baik yang muda, yang tua, harus bekerja sama untuk saling nanti membagi pengalaman yang lebih tua kepada generasi yang sekarang agar bisa diteruskan, dilanjutkan dan tidak boleh hilang. Itu dari segi adat istiadat. Kemudian dari segi akal lainnya, Dari segi bahasanya juga. dari segi bahasa, dari logat, dialek, aksen itu tidak dipaksakan harus sama. Kalau orang Ruteng dia tidak mengikuti dialek segala macam, maka kalau menurut versi Todo, menurut dialek mereka punya, bahwa tekanan-tekanan itu logat-logatnya kita tidak saling mempersalahkan. Itu kebiasaan mereka di sana. Kebiasaan kita di sini kita lakukan yang ada di sini. Itu dari segi apa tadi? Bahasa. Dari segi bahasa. Dan justru mempersatukan bahasa yang berbeda itu yang menguji orang itu menjadi unggul orang. Siapa yang mampu mengakomodir dari adat yang berbeda menjadi satu. Dan ini sebenarnya pemerintah punya peran juga dan itu sudah dilakukan. Bagaimana membandingkan budaya yang ada di Ruis, adat istiadat di Ruis atau di Saparmese atau di Manggarai Barat. Coba nanti ini mencoba untuk hampir disamakan sehingga nanti keluarnya misalnya kalau kita saat kita pentas ke Jakarta ya tidak menunjukkan perbedaan bahwa Manggarai Barat lain, Manggarai Tengah lain, Manggarai Timur lain. Bagaimana keluarnya supaya sampai di Jakarta bahwa 3 komponen daerah besar Manggarai ini adat yang dibawakan itu menghampiri sama. Ini juga peran pemerintah itu luar biasa. Itu dari sisi adat. Kemudian lain lagi apa? Terima kasih banyak Opa karena telah menjelaskan keunikan dari kebudayaan Manggarai tadi, Pak. Jadi untuk pertanyaan lagi dari kelompok kami ini, Opa. Jadi menurut pendapatnya Opa, bagaimana peran anak-anak generasi muda sekarang untuk melestarikan kebudayaan khususnya itu di daerah Manggarai? Bagaimana perannya? Itu tadi. Contoh ya, acara Watwa'i ya. Acara Watwa'i itu sebuah acara yang dilakukan pada saat anak-anak itu mau pergi kuliah. Iya. Maka kalau orang tua yang mempunyai pendapat untuk bisa melakukan acara Watwa'i-nya, maka orang tua mengarahkan kepada yang muda untuk menghadirkan semua orang tua. Dan semua anak muda harus dilibatkan. Karena gini, kalau tidak anak muda yang bagaimana cara mendidik anak muda supaya mereka tahu itu caranya adalah mendekatkan diri dengan orang tua, artinya bergabung dengan orang tua. Tidak ada lagi zaman sekarang dulu, iya. Kalau sudah orang tua mulai duduk melingkar membuat sebuah rapat atau musyawarah ya anak-anak di belakang. Sekarang tidak. Hadirkan yang muda itu dan mereka mendengar apa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga nanti mereka ikut juga cara perekrutannya, caranya seperti apa, bahannya disiapkan apa. Generasi muda itu sekarang tahu, sehingga kalau yang sudah tua itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka yang muda itu yang bisa ambil alih. Dan tidak lebih dari cara itu adalah melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan masyarakat yang ada di sini, mulai dari yang tua, yang muda, malah yang umur yang
hampir sebaya dengan yang sudah remaja itu juga ikut. Karena gini, adat untuk lebih mengetahui seluruh adat Manggarai ini. Yang pertama sekali, mereka-mereka yang lagi-lagi tua itu di tengah-tengah perkumpulan, maka mereka-mereka itu yang akan menjadi lebih bisa dari orang yang sekolah besar sekali. Karena mereka selalu merekam apa yang orang tua bicarakan pada saat melakukan musyawarah atau mufakat. Mereka-mereka yang tua-tua gitu. Nah, untuk supaya jangan mereka saja yang tahu, yang tua-tua saja yang tahu, maka dilibatkan saja secara keseluruhan anak-anak muda. Jika mereka mewarisi apa yang disampaikan oleh orang tua seperti itu. Kemudian apalagi? Kebudayaan luar lebih diminati oleh generasi sekarang dibandingkan dengan kebudayaan lokal atau kebudayaan sendiri. Ya, yang paling pertama, mengapa anak muda sekarang itu lebih minat kepada budaya luar? Adat Manggarai ini ada yang sifatnya unsurnya sangat sakral sekali, sangat sakral dan tidak membutuhkan bunyi-bunyian, keributan segala macam. Itu butuh keheningan. Maka itu yang menjadi sakral dan penting. Sedangkan keenakan budaya luar adalah generasi muda ini dia hobinya yang riang, yang girang, yang senang bergerak, kemudian suka nyanyi, sedangkan orang tua tidak seperti itu. Nah, untuk menangkal itu, makanya orang tua sekarang ini bukan mengkat ya anak muda untuk mengikuti budaya luar, tetapi ada saat-saat tertentu yang boleh ini kamu bisa ikuti, tapi yang ini tidak boleh campur baur dengan budaya yang kita punya, karena menurut adat istiadat kebiasaan kita yang ini tidak boleh dilakukan di adat kita nih, karena ini nanti mengganggu kesakralan dari nilai acara itu yang kita bawa, sehingga kita batasi. Yang boleh kamu ikuti yang budaya luar ini boleh ada saatnya, bukan tergabung di dalam yang kebudayaan kita punya, karena menurut kebudayaan kita punya ini tidak boleh. Maka sekarang ini kami orang-orang tua ini juga tetap mengarahkan kita bisa memilahkan acaranya seperti apa. Maka ya musik-musik luar itu misalnya bunyi-bunyian tadi musik-musik itu tidak pakai, maka alat bunyian tradisional yang kita punya yang dipakai. Ada gong, ada gendang, itu yang dipakai. Dia tidak bisa pakai bunyi-bunyian musik yang datangnya dari luar, tidak boleh. Harus dengan musik tarian, musik asli sendiri. Misalnya ada sanda, ada mata, harus dengan musik tradisional, tidak dengan musik yang hadirnya pengaruh-pengaruh luar, itu tidak. Jadi tetap pada batasan. Yang ini kamu boleh lakukan di sini, tetapi tidak boleh membaur di acara adat di Manggarai. Itu harus disingkirkan. Dan ini yang pasti anak muda sudah memahami. Kira-kira. Ya, Opa, pertanyaan lanjutannya, bagaimana menurut Opa terkait peran pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya di Manggarai? Iya, penting pemerintah. Tanpa pemerintah juga kita punya kebudayaan ini bisa amburadul juga. Saya ambil satu contoh ya, dengan keterlibatan pemerintah meningkatkan penanganan tentang sebuah destinasi wisata, termasuk budayanya, adat istiadatnya, seluruh kegiatannya sifatnya tradisional. Itu peran pemerintah juga besar, karena pemerintah juga yang membantu memfasilitasi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang bisa dihilangkan, apa yang tidak boleh dihilangkan turun-temurun ini orang Manggarai. Maka pemerintah punya peran adalah membantu melestarikan semua yang destinasi wisata, termasuk Toto, Rebu, karena pemerintah tahu bahwa di samping kunjungan tamu itu adalah kita punya pemasukan untuk negara, juga membantu mengangkat perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah
dia membantu maksimal di daerah-daerah yang punya tempat-tempat objek wisata. Pertanyaannya supaya jangan keluar. Bagaimana menurut Opa terkait peran pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya di Manggarai? Antara lain yang paling diperhatikan oleh pemerintah budaya karya kunci, yaitu pemerintah selalu lakukan kegiatan pertama di Agustus atau kegiatan lain. Tetapi kegiatan adat istiadat misalnya ada penti, ada copolok, pemerintah juga ikut partisipasi di dalam itu. Dan dari pemerintah juga harus dituntut untuk melakukan yang aslinya, tidak merubah-rubah dari satu waktu ke waktu yang lain, tidak. Tetap dilakukan sama seperti dulu. Itu acara penti, kemudian cokol pemerintah juga misalnya penti, pemerintah juga kita undang ada. Sehingga mereka punya dokumentasi yang dari waktu-waktu jelas sekali perbedaan kalau ada perbedaan. Tapi saya sangat yakin tidak ada perbedaan. Dan mereka pemerintah yang ikut panggil tokoh-tokoh masyarakat ini ikut pelatihan tentang ini, tentang itu, tentang budaya. Nah, itu kan bagian dari peran pemerintah untuk mempertahankan kita kebudayaan. Jadi pemerintah itu penting. Tanpa pemerintah juga semua amburadul. Jadi mereka sebagai pion untuk bisa membantu mengakomodir seluruh adat yang ada. Terima kasih banyak Opa terkait penjelasan Opa tadi. Jadi ini saya ingin memberikan pertanyaan yang terakhir ini Opa. Jadi menurut Opa ini apa saran dan solusi yang tepat dari Opa terkait masalah yang kita bahas tadi dari awal? Nah, yang paling pertama itu adalah kalau dari pemerintah, kalau saya menyarankan kepada pemerintah atau instansi yang terkait, bagaimana memadukan adat yang berbeda Manggarai ini untuk mengarah lebih mirip lah dan maksimal. Kemudian kalau saya saran tentang budaya ini, karena ini mempertahankan budaya itu juga memang setengah mati. Jadi butuh orang-orang tertentu yang bisa mengakomodir orang lain. Contoh seluruh masa generasi muda. Keterlibatan generasi muda ini sangat penting. Kalau mereka tidak dilibatkan, maka budaya kita nanti bisa hilang, bisa lupa yang lain. Nah, oleh karena itu saran saya kepada pihak manapun agar melakukan acara itus adat apapun tentang budaya tradisional tradisi Manggarai ini harus melibatkan seluruh komponen, harus dipadukan antara yang tua dengan yang muda, sehingga yang muda nanti itu bisa mewarisi juga untuk keberlanjutan tentang budaya kita. Itu selesai. Kemudian sebagai closing statement saya menyatakan bahwa saya tidak sebagai seorang tokoh masyarakat, tetapi saya mencoba memberikan penjelasan sebisa saya. Kemudian saya sangat mengharapkan bantuan dari pihak lain yang ingin ada kurangnya silakan ditambahkan agar pemahaman tentang penjelasan ini menjadi lebih sempurna dan tulisan kami menjadi lebih baik. Saya sangat mengharapkan saran kritik orang lain agar penjelasan ini semakin lebih sempurna. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.